Lalu apa yang membuat Prabowo tiba-tiba menyinggung soal hubungannya dengan mantan Presiden Joko Widodo di sebuah acara resmi? Dan apa pesan politis di balik bantahan Prabowo bahwa ia tidak dikendalikan Jokowi? Kita bahas bersama politisi Partai Golkar Nurdin Halid dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat petang semuanya. Selamat Petang, petang, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bicara isu yang sedang ramai dan juga secara timeline ya Bung Rey. 2 hari lalu Pak Prabowo bilang kalau WUS akan menjadi tanggung jawab dia, akan diambil alih lah sama pemerintah. Hari ini bilang kalau Pak Prabowo tidak dikendalikan sama Pak Jokowi. Kalau Anda dari kacamata politik melihat ada benang merahnya di antara kedua ini nggak? Ini kayaknya semacam respon terhadap isu yang berkembang akhir-akhir ini setelah beliau menyatakan akan mengambil alih tanggung jawab terhadap hutang WUS ya, yang disebut kalau beliau akan siap untuk membayarnya. Kalau kita lihat reaksi publik, orang mengaitkan bahwa kalimat atau pidato Pak Prabowo yang menyebut beliau akan mengambil alih hutang WUS itu sebagai tekanan dari mantan presiden yang sebelumnya kepada Pak Prabowo. Jadi mungkin pada pidato hari ini beliau menegaskan bahwa kebijakannya untuk mengambil alih hutang WUS itu bukan dalam konteks tekanan itu, tapi ya semata-mata murni sebagai pendapat beliau, hasil kajian beliau, lalu menetapkan bahwa beliau mengatakan mengambil alih tanggung jawab terkait dengan hutang WUS itu gitu. Jadi itu satu segi menepis berbagai ciutan publik lah ya terkait dengan dugaan adanya tekanan dari Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo terkait dengan pelunasan hutang itu gitu. Tapi berarti kalau Pak Prabowo sampai belak-belakan mengklarifikasi, apakah bisa dibilang Pak Prabowo juga kayaknya mulai terganggu deh dengan kabar ia tertekan oleh Pak Jokowi? Persis. Artinya kan beliau tetap ingin memperlihatkan bahwa beliau betul-betul tidak dikendalikan oleh siapapun. Beliau tetap adalah sebagai satu-satunya dalam pengertian yang pejoratif ya, bahwa presiden gitu. Nah, jadi mungkin pada tingkat tertentu respon publik yang kelihatan agak mungkin di luar dugaan Pak Prabowo, itu yang membuat beliau sekarang menegaskan bahwa keputusan ini nggak ada kaitannya dengan tekan-menekan antara beliau dengan Pak Jokowi. Jadi ini semacam pernyataan bahwa beliau murni mengambil alih tugas tanggung jawab ya soal WUS itu gitu. Okay. Nah, karena boleh jadi memang reaksi publik yang kelihatan begitu tinggi yang mengaitkan soal hubungannya dengan Pak Jokowi selama ini sebagai cara Pak Prabowo ya istilahnya itu ya katakanlah untuk mengambil alih ya tanggung jawab terkait dengan makin tingginya perhatian publik terkait pengadaan WUS ini. Oke, nah kalau dari Pak Nurdin, ini kan sebenarnya bukan pertama kali Pak Prabowo di forum besar membahas soal hubungan dengan Pak Jokowi. Tapi kalau menurut Anda, apa kepentingan Pak Prabowo sampai harus mengklarifikasi itu di sebuah forum besar? Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo tidak lebih daripada sebuah respon positif ya terhadap isu-isu, namanya juga isu ya, isu yang berkembang yang menurut beliau dan menurut saya juga itu mungkin menurut Bunda juga itu tidak baik gitu ya. Artinya bukan budaya kita. Memang sekarang ini dalam proses demokrasi bangsa Indonesia itu sudah mulai tidak pada berlandaskan nilai. Mudah-mudahan tidak cenderung kebablasan. Padahal kita punya budaya Pancasila. Nah, kita mesti pahami bahwa seringkali Pak Prabowo sebagai presiden itu menyatakan bahwa kita harus menghargai pemimpin yang telah memimpin negeri ini. Apapun kekurangannya pasti banyak jasanya. Nah, jasanya itu kita kita harus kenal, kita harus hargai. Kemudian kekurangannya tugasnya Pak Prabowo untuk melanjutkan proses pembangunan mulai dari Presiden Soekarno, Pak Harto, Gus Dur, Ibu Mega, SBY, Pak Jokowi. Beliau mengatakan kita harus menghargai jasa para pemimpin presiden yang lalu. Tapi memang sekarang ini ya itulah dampak negatif daripada proses demokrasi kita. Kita terkadang keterbukaan tanpa nilai, keterbukaan tidak berlandaskan hukum, apalagi meninggalkan jauh dari budaya Pancasila. Pak Prabowo adalah seorang Pancasilais yang paham betul tentang 36 butir nilai-nilai Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti,
budaya ini yang harus kita pelihara. Itu yang dikatakan Gubernur, ini sangat berbahaya kalau sering memfitnah para pemimpin, menjelek-jelekan para pemimpin itu. Terlepas dari kekurangannya, jasanya pasti banyak. Persoalan Pak Prabowo mengatakan bahwa Gus tanggung jawab, ya memang harus tanggung jawab negara. Nah kalau kita bicara tanggung jawab negara, tanggung jawab Pak Presiden. Itu pernyataan sebagai seorang pemimpin yang taat, yang patuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang Oke. menjadi kewajibannya, apa yang harus dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, tapi Jangan Pak lupa, Nurdin, Gus tapi itu misalnya, itu memang B2B, tapi B2B itu siapa? BUMN. BUMN milik siapa? Milik negara. Ketika oke. kita bicara negara, apakah penanggung jawabnya adalah presiden? Jadi itu pernyataan seorang pemimpin yang harus kita patuh, justru kita apresiasi, kita hargai. Kemudian kenapa soal dikaitkan dengan Pak Jokowi? Nah, kalau berarti waktu Pak Jokowi juga presiden, dikaitkan dengan Pak SBY dengan lain-lain. Tidak begitu cara kita memandang peralihan kepemimpinan dari 5 tahun ke 5 tahun dan seterusnya. Oke, Oleh tapi Pak karena Nurdin, itu, kalau kita misalnya kita melihat dari konteks Pak Prabowo yang bilang kalau dia tidak dikendalikan oleh Pak Jokowi, Anda melihat ini sebagai bentuk Pak Prabowo mau menegaskan independensinya sebagai presiden? Pak Prabowo tidak mungkinlah ditekan oleh siapapun ketika tidak berdasar kepada apa yang menjadi program Asta Cita yang merupakan visi misi beliau. Tidak, saya yakin Pak Prabowo kan seorang pemimpin yang mudah ditekan, ya, mudah diatur-atur. Nggak mungkin itu. Apalagi seorang presiden yang beri kekuasaan oleh beliau adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itu tidak masuk di akal kalau ada orang mengatakan bahwa Pak Prabowo ditekan-tekan oleh Pak Jokowi atau siapapun, nggak mungkin itu. Itu sangat sebuah pendapat yang tidak faktual, tidak punya dasar yang rasional itu. Oleh karena itu marilah kita mencerahkan rakyat, jangan para pemimpin, teman-teman para pencinta demokrasi, rakyat yang cinta demokrasi, jangan kita tidak mencerah sebuah pernyataan yang tidak mencerahkan daripada demokrasi Oke. rakyat. Dan yang Oke. paling penting adalah mari kita melaksanakan demokrasi dengan tetap berlandaskan nilai budaya bangsa kita. Oke, tapi kalau dari Bung Rey melihatnya memang Pak Prabowo sekarang sudah independen sebagai seorang presiden, tidak ada bayang-bayang Pak Jokowi atau masih ada tarik-menarik kepentingan politik? Iya, kalau kita ikuti alur berpikirnya Pak Nurdin ya, memang Pak Prabowo itu boleh dibilang tidak lagi terkait dengan Pak Jokowi gitu. Beliau independen, itu alur berpikirnya. Makanya persis seperti yang berulang kali saya sebut, hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi itu sebetulnya retak. Meskipun berulang-ulang kali disebutkan oleh Pak Prabowo bahwa beliau baik-baik saja hubungannya dengan Pak Jokowi gitu. Tapi Nggak, Bung Rey, itu buktinya tentu retak saja itu apa? sebagai Buktinya hubungan retak itu. pertemanan ya. Sebab hubungan baik itu kan banyak ragam-ragamnya. Saya dengan Pak Nurdin banyak berbeda tapi juga tetap berteman baik gitu. Jadi ada Ya. teman kongko-kongko, ada teman ngopi-ngopi, ada teman bisnis, ada teman macam-macam. Tapi belum tentu itu teman politik. Nah, Pak Prabowo kelihatan mau menegaskan hubungan saya dengan Pak Jokowi itu hopeng kok gitu ya. Iya, hubungan manusia dengan manusia, ya presiden dengan mantan presiden ya. Tapi hubungan politik belum tentu. Nah, itulah mengapa pandangan tadi yang disebutkan oleh Pak Nurdin bahwa Pak Presiden Prabowo itu murni berdiri di atas kakinya, iya gitu. Artinya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu belum tentu melekat. Boleh jadi itu retak gitu. Tetapi di dalam dunia politik ini ya kan harus ada yang disebut dengan tarik ulur. Kadang-kadang kita ulur, kadang-kadang kita tarik. Nah, karena bagaimanapun saya Pak Jokowi tetap penting bagi kekuasaan Pak Prabowo sehingga nggak mungkin akan dilepas begitu saja. Tapi, Itulah yang saya istilahkan itu diretakkan tapi tidak dibelah. Tapi Jadi contoh tadi hubungan dengan keretakan Pak Jokowi politiknya itu tetap. gimana Bung Rey? Maksudnya, Contoh tadi kan makanya retak. sebetulnya kan cara melihatnya itu adalah bukan dari aspek kata-kata. Kan kalau Pak Prabowo itu kan selalu melihat menjelaskan dengan ribut saya hopeng kok dengan Pak Jokowi. Kadang-kadang ngopi-ngopi ya kan ngopi-ngopi kan teman ngopi kan oke-oke aja kira-kira gitu ya. Nah harus dilihat dari soal seberapa besar peranan politik yang diberikan kepada keluarga Pak Jokowi. Dalam hal ini misalnya Gibran. Dalam hal ini misalnya Pak Prabowo gitu. Itu cara melihatnya. Nah sejauh ini justru yang saya lihat adalah makin sempitnya peranan Gibran dan juga peranan Pak Jokowi dalam pemerintahan Pak Prabowo itu. Oke, kita Tetapi minta. kan keretakan itu tidak boleh diumbar kepada publik karena itu memperlihatkan
sesuatu yang berbeda dengan filosofinya Pak Prabowo sendiri Oke, yang tahan dulu, Bung Rey. yang menginginkan semua pemimpin itu kelihatan akur-akur saja, Oke. meskipun sebetulnya di dalamnya ya saling ini, saling itu, ya kan, Oke. sikat sana, sikat situ. Oke, kalau gitu kita tanya dulu ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, itukah yang juga dilihat oleh Golkar di kabinet saat ini? Jadi kalau Bu Rey mengatakan sudah ada keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kemudian Mas Gibran semakin mengecil perannya, saya tidak melihat itu secara faktual dalam praktik ketatanegaraan dan melaksanakan program. Ya buktinya sidang kabinet Pak Gibran hadir, kemudian ikut juga melaksanakan penugasan untuk meresmikan beberapa proyek dan sebagainya. Jadi dia kan yang pembantu presiden. Jadi apa yang dilakukan oleh Wapres adalah apa yang ditugaskan oleh presiden. Ini kita tidak bisa pandang sebagai wah ini semakin mengecil perannya, kemudian ini tanda-tanda keretakan. Itu sangat jauh itu Bung Rey. Kemudian Golkar memandang bahwa di sekarang pemerintahan Pak Jokowi itu solid sekali, ya sudah sangat solid. Dan sering kita berjumpa dengan berdiskusi dengan Ketua Umum Pak Bahlil, baik sebagai Ketua Umum Golkar maupun Menteri SDM, sering menciptakan suasana baik suasana kebatinan maupun suasana faktual di sidang kabinet, kemudian sidang rapat terbatas dan sebagainya, itu sangat kompak, sangat dinamis itu. Nah oleh karena itu maka kita harus melihat bahwa suatu hal yang penting bagi Pak Prabowo, yang menurut saya ya presiden-presiden yang lalu belum tentu bukan melaksanakan seperti Pak Prabowo, yaitu menghargai pemimpin yang telah tergantikan. Kemudian dia sering berkomunikasi. Kalau misalnya Pak Prabowo kan mengatakan juga bahwa saya tidak malu mengatakan Pak Jokowi guru politik saya, itu dikatakan Pak Prabowo. Kenapa? Karena banyak pertimbangan-pertimbangan waktu beliau menjadi calon presiden, di mana telah 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi. Kemudian waktu menjelang pemilihan presiden misalnya apa strategi kampanye dan sebagainya, sering berdiskusi, tukar informasi dengan seri informasi dengan Pak Jokowi, sehingga udah mengatakan bahwa saya itu hal yang biasa, hal yang wajar gitu. Tapi Pak Nurdin meyakini Pak Jokowi perannya hanya untuk memberikan masukan, tidak lebih dari itu. Lah, kan wajar saja dalam era demokrasi, komunikasi politik itu penting. Komunikasi para pemimpin yang telah digantikan itu sangat penting. Itu harus diberi contoh supaya ketika terjadi suatu persaingan, kemudian tidak menghadirkan dari perbedaan yang menjurus kepada pertentangan. Ya, dulu kan ada pendukung Pak Jokowi, ada pendukung Pak Prabowo, gitu. Nah, pada saat selesai dulu kampanye, selesai pemilihan presiden, ini kan bagaimana terjadi benturan antara dua pendukung ini? Itu ditunjukkan oleh Pak Prabowo sehingga dia masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Oke. Nah, setelah dia terpilih jadi presiden, dia telah menghargai Pak Jokowi. Komunikasi politik dalam demokrasi penting, apalagi kita sekarang. Demokrasi kita sudah sangat liberal, sudah jauh meninggalkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sudah jauh meninggalkan apalagi demokrasi Pancasila. Itu sudah kita harus kembalikan itu. Maka Bung Rai saya sering mengatakan, saya salah satu manusia Indonesia yang memahami Pancasila. Kita harus kembali kepada Undang-Undang 45 itu, sehingga demokrasi Pancasila putuskan. Bukan seperti sekarang semua bablas sekarang ini. Kita sudah kebebasan berpendapat penting dalam sebuah demokrasi. Kebebasan berpendapat bukan sebebasnya tanpa nilai dan tanpa landasan hukum gitu. Politik kebersamaan itu yang ditekankan Pak Prabowo juga mau ditujukan. Bung Rey Rangkuti dan Pak Nurdin Halid, terima kasih sudah berbagi bersama kami pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya ya. Singkat banget ini.